Penyidik dari Polrestabes Makassar menggelar rekonstruksi kasus penculikan dan pembunuhan bocah berusia 11 tahun di Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam rekonstruksi ini, pelaku melakukan 35 adegan, mulai dari pelaku merencanakan hingga jenazah korban dibuang. Baik saudara, untuk rekonstruksi kejadian pembunuhan anak berencana ini kemudian dilakukan pada hari ini di Makobrimob Polda Sulawesi Selatan. Ini saudara merupakan salah satu titik rekonstruksi, yakni rumah tersangka Ade sebagai pelaku ataupun tersangka pembunuhan berencana anak. Untuk alur rekonstruksi ini saudara, pertama-tama tersangka kemudian membawa temannya menuju ke salah satu minimarket di dekat area Batuwaraya. Setelah itu dari kemudian ketika tersangka Ade berada di depan minimarket menemui korban dengan mengiming-imingi korban dengan uang senilai Rp50.000 untuk membersihkan rumah tersangka. Tersangka Ade kemudian menghubungi tersangka FA untuk bersama-sama menuju ke rumah Ade yang merupakan rumah tempat tersangka ini kemudian membunuh korban. Ketika tersangka Ade dan juga tersangka FA menuju ke rumah Ade ataupun rumah tersangka, mereka kemudian mendudukkan si korban di depan laptop dan kemudian melakukan proses pembunuhan dengan cara mencekik leher korban dan juga membenturkan kepala ke tegel rumah tersangka Ade. Kemudian mereka mencoba untuk menghubungi situs web yang ingin mereka kunjungi, namun kemudian karena tidak adanya balasan, tersangka kemudian membungkus jenazah korban dengan menggunakan kantong plastik dan kemudian membawa jenazah korban secara utuh ke Waduk Nipa-Nipa di Ujung Loe, Kabupaten Maros. Dan setelah kemudian tersangka Ade dan tersangka FA membuang jenazah korban secara utuh ke Waduk Nipa-Nipa, di samping Waduk Nipa-Nipa, tersangka Ade dan juga tersangka FA kemudian kembali ke rumah tersangka Ade dan kemudian berpisah kembali ke rumah masing-masing. Ada 35 adegan. Terus kemudian dengan adanya rekonstruksi yang kita laksanakan ini, kami dari penyidik Polrestabes Makassar segera berkoordinasi dengan JPU dan akan mengirim berkas perkaranya untuk dipelajari oleh JPU paling lambat besok kami akan sudah kirim. Setelah itu kami akan koordinasi dengan JPU selanjutnya untuk penanganan lanjutnya untuk diteliti karena ini pelakunya ada dua, satu dewasa, satu anak-anak, sehingga dalam penanganan perkaranya kami split, yang pelaku dewasa tersendiri berkasnya, kemudian pelaku anak tersendiri berkasnya, dan yang paling utama di sini adalah anak karena harus didampingi oleh lembaga peradilan anak. Pada saat korban selesai dieksekusi oleh kedua pelaku di rumah Adrian di Jalan Batuwaraya, korban utuh dibuang ke daerah regulasi Nipa-Nipa di Moncongloe. Kan selama ini ada yang menyampaikan bahwa korban sudah sempat dibedah sehingga diambil organnya, itu tidak ada. Jadi fakta baru, terus kemudian adanya perdagangan organ tubuh itu tidak ada. Ini inisiatif korban tersangka sendiri, saudara Adrian, yang punya inisiatif dari 1 tahun yang lalu. Jadi tidak ada orang yang menyuruh, tidak ada tempat untuk dia mau jual, sebagaimana yang dia berikan atau keterangan dia berikan kepada kami. Desember, Bang, ya? Sejak kapan ini perencanaan? Jadi perencanaan ini sejak Maret-Desember 2022. Saudara Adrian merencanakan, dan kemarin pada saat tanggal 8 Januari kemarin baru tercapai dia punya niat atau dia punya tujuan. Saya Linda Wirawan, Rama Pertama, Kompas TV Makassar.